Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Alia Zaira dari kelas Tekom C angkatan 2024 dengan NIM 240210501068. Nah, untuk melanjutkan materi sistem pakar yang sebelumnya saya bahas adalah Fuzzy Tsukamoto, sekarang saya akan membahas materi forward chaining. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada definisi. Menurut Irawan 2007 dalam karyanya Rima Izulmillah dan kawan-kawan, metode forward chaining ini adalah suatu metode dari inference engine untuk memulai penalaran atau pelacakan suatu data dari fakta-fakta yang ada menuju suatu kesimpulan. Nah, forward chaining juga dapat diartikan strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari bagian premis atau fakta menuju konklusi atau kesimpulan akhir. Nah, pelacakan ke depan adalah pendekatan yang dimotori data atau dikenal dengan data driven. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan, kemudian mencoba menggambarkan kesimpulan. Nah, pelacakan ke depan ini akan mencari fakta yang sesuai dengan bagian if dari aturan if then. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian kiri atau if terlebih dahulu, atau kata lainnya itu penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Nah, selanjutnya ada penerapan forward chaining. Ada pertanyaan nih yang sering muncul, yaitu forward chaining cocok untuk kasus seperti apa misalkan. Nah, karena itu di sini saya akan menjelaskan kasus apa yang cocok menggunakan metode forward chaining. Dalam penilaiannya dan langkah apa saja yang perlu kita siapkan. Nah, metode forward chaining biasanya itu sangat cocok digunakan untuk menangani masalah seperti pengendalian atau controlling dan peramalan atau prognosis. Nah, contoh kasusnya penerapan forward chaining itu seperti mendeteksi kerusakan komputer berdasarkan keluhan pengguna, kemudian menentukan penyakit berdasarkan gejala yang dialami, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah penerapan. Nah, jika kita ingin membuat sistem menggunakan perhitungan forward chaining, maka langkah-langkah yang harus disiapkan itu ada 5. Yang pertama itu mencari pakar sesuai dengan tema yang akan kita buat, kemudian mendapatkan data hipotesa atau konklusi atau kesimpulan sesuai bidang ahli dari si pakar yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian mendapatkan data premis atau gejala atau bukti pada tiap hipotesa, mendapatkan data rules atau aturan dari pakar berdasarkan data premis dan konklusi yang sebelumnya didapatkan. Nah, setelah mendapat semua data yang dibutuhkan tadi, maka kita akan menghitung data tersebut menggunakan teori forward chaining sehingga menjadi konklusi paling tepat dengan berdasarkan premis inputan user. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah perhitungan. Nah, langkah-langkah perhitungan atau prosedur untuk menggunakan metode forward chaining itu yaitu admin sistem menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam forward chaining, misalkan data konklusi, data premis atau gejala, dan data aturan sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Kemudian ada sistem memunculkan daftar premis yang mungkin sehingga pengguna atau pengunjung dapat memilih data premisnya. Kemudian ada pengguna sistem memberi inputan terhadap premis yang muncul. Jadi usernya nanti itu memilih premis yang muncul. Nah, yang muncul tadi sebagai inputan. Kemudian sistem akan menghitung inputan dari pengguna berdasarkan aturan yang ada, dan pada akhirnya didapatkanlah konklusi dari premis yang dipilih. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal yaitu seorang mahasiswa berobat ke dokter dengan keluhan 1. Sulit tidur, 2. Sering terbangun di malam hari, 3. Sering minum kopi di malam hari, dan terakhir itu sering mengerjakan tugas di malam hari. Nah, ini dituliskan kodenya G001 itu untuk sulit tidur, G006
G0011, G011, G012. Artinya ini adalah gejala yang ditemukan pada pasien atau objek dalam forward chaining. Nah, gejala ini menunjukkan fakta awal yang akan digunakan untuk memicu aturan atau rules yang tersedia. Nah, selanjutnya ini ada konklusi. Nah, kodenya ada kode dan nama penyakit. Nah, untuk insomnia akut itu kodenya P001, insomnia kronik P002, kemudian insomnia temporer P003. Nah, selanjutnya di sini ada premis. Nah, premisnya ini ada nama premis, kemudian ada kode gejalanya. Nah, misalkan G001 itu tadi gejalanya apakah Anda sulit tidur, terus G002 apakah Anda lebih peka terhadap kebisingan, G003 apakah Anda merasa lelah dan tidak bertenaga saat bangun, G004 apakah Anda sedang menderita gangguan sakit kepala dan gangguan pernafasan, sampai ke G0012 apakah Anda sering mengerjakan tugas hingga larut malam. Ini adalah premis yang nanti kita atau dipilih oleh user. Oke, kemudian ini ada rule pakar. Nah, rumus perhitungannya ini setiap rule memiliki daftar gejala tadi. Nah, jika misalkan ini ada kode rule 1 dengan kode gejala, jika G001 ini dari pakar, jadi ketentuan ini dibuat dari ahli atau pakar tadi yang dicari. Nah, jika G001, 002, 03, 06, 08, maka nah ini tadi jika ini sesuai tadi dengan premisnya, maka dia kode diagnosanya itu P001. P001 itu insomnia akut. Selanjutnya ini kode gejalanya if G001, G004 hingga G0010 itu maka kode diagnosanya P002 atau insomnia kronik. Kemudian yang ini kode rule-nya 3, kode gejalanya ada 001, 006, 0011, 0012. Ini yang dilihat tadi di premis, maka kode diagnosanya itu P003 atau insomnia temporer. Nah, selanjutnya itu langkah penyelesaiannya ini. Nah, gejala yang terdeteksi tadi di awal atau fakta awalnya itu kan G001, G006, G011, dan G012 yang tadi ada di soal. Nah, artinya ini adalah gejala yang ditemukan pada pasien. Nah, pasiennya kemudian diberikan rumus ini untuk menghitung nilai presentasi peluang suatu kejadian dengan rumus jumlah gejala dan gangguan pada tabel keputusan per jumlah total gejala dan gangguan pada tabel keputusan dikali 100%. Nah, rule yang memiliki gejala yang terdeteksi itu yang di bold atau lebih terang Jadi if G001 berarti itu 001 aktif dan G006 itu aktif. G002, G003, G008, maka P001 kita masukkan di rumus ini. Karena tadi ada 2 gejala yang aktif itu berarti 2/5 total gejala ini kali 100% sesuai dengan rumus ini kan, maka mendapat 0,14. Selanjutnya itu yang kedua itu tetap 2 juga gejala yang atau gangguan pada tabel keputusan. Kemudian P002 kita masukkan ke rumus. Jumlah gejala dan gangguan pada tabel keputusan itu ada 2, kemudian jumlah total gejala dan gangguannya ada 8. Kita masukkan ke rumus ini 2/8 kali 100%, maka mendapatkan 0,25. Selanjutnya itu ada yang rules ketiga. Nah, rules ketiga ini total gejalanya ada 4, ini yang aktif.
Ini ada gejala G001, G006, G0011, G0012, dan P003. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jumlah gejala tadi dan gangguan pada tabel keputusan ada 4 yang aktif, kemudian jumlah total gejalanya juga 4 dikali 100% sama dengan 1. Kemudian kesimpulan yang didapatkan itu karena ini 1, berarti kesimpulan yang didapatkan itu hasil terbesar terdapat pada R3 sebesar 1. Nah, 1 itu berarti sangat cocok dengan fakta awal yang diberikan oleh pakar, karena nilainya itu 1, lebih besar daripada P002 0,25 dan P001 0,14. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik yaitu berdasarkan rule 3 itu if G001, G006, G0011 dan G0012 dan P003, maka pasien yang didiagnosa ini menderita penyakit insomnia temporer. Sebelumnya itu di sini itu persenan ya, kecocokan dengan rule 1, rule 2, rule 3. Kecocokannya dengan penyakit dengan kode P001 itu 0,14, terus P002 itu kecocokannya 0,25, P003 itu kecocokannya 1, berarti yang paling sesuai memang ini rules ketiga. Nah, sehingga pasien itu menderita penyakit insomnia temporer. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.